Halo, kita jumpa lagi dalam materi kali ini. Saya akan berikan informasi atau pengetahuan tentang perhitungan praktis tentang beban pendinginan pada air condition. Ya, jadi pada AC, jadi AC mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua di daerah tropis. Sepertinya itu menjadi hal yang dalam tanda kutip wajib ya, karena memang toleransi temperatur di dalam ruangan itu pasti melebihi kebutuhan kenyamanan, sehingga perlu adanya pengaturan atau kontrol terhadap AC ya, atau temperatur ya, dengan menggunakan AC. AC ini merupakan perangkat artifisial untuk mengatur atau mengontrol temperatur dan kelembapan di dalam ruangan. Jadi sebenarnya prinsipnya AC sendiri tidak hanya membahas atau dalam konteks penurunan temperatur, tapi juga memelihara atau menstabilkan kondisi kelembapan udara ya, kelembapan udara. Kelembapan udara ini menjadi hal penting di beberapa aktivitas ya, seperti di perkantoran dan yang membutuhkan kondisi nyaman dengan tidak ada kelembapan yang cukup tinggi, karena kelembapan yang cukup tinggi biasanya mengganggu sekali dalam kita beraktivitas, terutama dalam mengatur siklus penguapan keringat kita. Dan kalau itu terjadi sebenarnya akan mengganggu aktivitas perkantoran khususnya biasanya ya. Baik, sebenarnya perhitungan ini adalah perhitungan yang praktis sekali ya, praktis dan pragmatis. Tapi ini mungkin menjadi penting sekali kalau kita butuh menghitung di lapangan ya. Kalau secara teoretik nanti mungkin lain waktu saya berikan videonya khusus. Untuk secara praktis ini mungkin lebih bisa dipakai secara singkat atau secara mudah untuk kita mengkalkulasi kebutuhan di lapangan yang sesuai dengan kondisi perangkat-perangkat yang kita punyai sekarang ini. Dan istilah-istilah yang dipakai di sini mungkin lebih familiar dan ya mungkin sesuai dengan istilah-istilah di lapangan itu ya. Jadi kalau saya tidak akan bahas rumus yang cukup rumit dengan detail yang cukup rumit, tapi saya ingin berikan gambaran atau cara praktisnya seperti apa. Baik, kita bisa langsung untuk mengikuti penjelasan saya. Kita ikuti yang berikut ini ya. Saya ingin jelaskan dulu sebenarnya tentang skema perangkat AC yang berada di lapangan tuh yang pada umumnya ya. Ini yang saya ambil adalah AC split yang sering kita temui untuk kebutuhan hunian. Ya, kebutuhan hunian. Kenapa kok saya bahas ini? Karena ini cukup populer untuk AC split ini. Karena dimensi dan penggunaannya yang mungkin bisa secara atomik bisa dibagi-bagi dalam beberapa kebutuhan sesuai dengan spot-spot areanya ya, tidak membutuhkan ruang yang besar, tidak membutuhkan organisasi sistem yang cukup besar, jadi parsial per bagian. Dan ini banyak digunakan meskipun selain di rumah tangga juga di perkantoran
kemudian juga di apartemen mungkin ya. Nah, kecuali pada apa pada bangunan-bangunan gedung yang atau ruang-ruang yang mobilisasinya cukup besar ya, maksudnya kapasitasnya cukup besar dan mobilisasinya secara serentak cukup besar, itu biasanya bisa menggunakan alternatif yang sentral, tidak menggunakan yang split seperti ini. Toh meskipun seperti itu, ruangan-ruangan pertemuan pun dalam kapasitas kecil atau sedang itu juga ada yang menggunakan AC split ini. Ya itu karena pemeliharaannya mudah ya, AC split ini. Jadi kalau ada satu yang dia sistemnya kan jadi, kalau untuk kapasitas besar jadi sistem sel gitu ya. Jadi satu ruangan ada 4 atau beberapa 5 atau 7 AC split gitu ya. Nanti kalau satu rusak, yang satunya kan masih bisa, yang lainnya masih bisa support untuk bekerja. Sedangkan kalau yang sentral kan satu kali mati ya semuanya mati. Nah, kita coba perhatikan ini. Nah, coba perhatikan skema AC split ini ya. Nah, kita bisa perhatikan di sana. Sebentar. Ya, ada AC split skema yang ada di sini. Ini sebenarnya kita sudah familiar mungkin ya, sudah tahu ya, sudah tahu beberapa perangkatnya yang ada di sini. Perangkat-perangkat ini mungkin sudah Anda kenali, karena seringkali perangkat ini muncul di hunian-hunian rumah tinggal. Nah, di situ ada evaporator, ada kondensor, ada remote control, dan pipa freon. Jadi ini bagian-bagian yang sering yang bisa kita lihat di lapangan ya. Jadi ada evaporator. Ini mesinnya yang kalau kita kenal istilahnya secara populer adalah indoor ya. Indoor ini dipasang di dalam ruangan biasanya ya. Kemudian ada remote control, ini biasanya untuk mengatur ya, yang ditempelin di dekat pintu biasanya. Nah, yang ini outdoor, kondensor ini adalah outdoor. Jadi nanti kita jelasin fungsinya masing-masing. Nah, ini ada pipa freon. Ini pipa yang menghubungkan pipa freon ini hanya istilah untuk memberikan gambaran bahwa jalur udara dingin dan panas itu melalui pipa ini yang diolah ya. Jadi melalui pipa ini. Jadi bukan maksudnya bahwa yang di dalam dan di luar itu dihubungkan dengan pipa ini melalui gas yang diputer ini ya, gas freonnya yang diputer itu melalui pipa ini. Nah, sebenarnya apa peranannya masing-masing ini ya? Masing-masing ini evaporator ini untuk menyemburkan udara dingin ya, udara dingin di dalam ruangan. Makanya ditempatkan di dalam ruangan. Nah, kemudian kondensor ini adalah membuang udara panas. Ya, jadi mendinginkan freon yang sudah panas yang dikeluarkan oleh evaporator. Nah, evaporator ini biasanya ada kisi-kisi, kalau kita buka dan kita bersihkan itu kalau ada tukang yang bersihkan itu biasanya kan ada kisi-kisi itu ya. Kisi-kisi aluminium ini yang dilewati oleh udara ya, oleh udara yang diputar ya, yang diputar dari atas ini ya. Jadi udara itu masuk dari atas ini, kemudian diputar, disemburkan ke bawah ya, dengan ada motornya di sini yang bisa bergerak. Yang sebelum disemburkan ini
Ya, ini dilewatkan kisi-kisi yang dingin tadi, ya, ya kisi-kisi evaporator, kisi-kisi aluminium yang di ini mempunyai temperatur yang super dingin, ya, sehingga udara yang keluar juga ikut dingin. Ya, yang mendinginkan siapa? Ya, ini gasnya melalui kisi-kisi tersebut ada lubang-lubang kapiler yang kecil yang dilalui gas itu. Nah, gasnya karena kondisinya dingin, maka udara yang masuk didinginkan langsung dikeluarkan untuk mendinginkan ruangan. Nah, setelah gasnya ini yang melewati evaporator ini setelah melewati biasanya menjadi panas karena kan dia mengeluarkan keseimbangan energi, ya, hukum keseimbangan energi. Jadi yang keluar dari sini gasnya itu panas. Nah, yang panas ini dikirim ke kondensor. Nah, kondensor didinginkan, ya. Nah, sifatnya gas ini kan cepat dingin, cepat panas, ya, cepat menyimpan energi, cepat mengeluarkan energi, ya. Jadi setelah masuk di sini, yang udara panas gasnya tadi, gas panasnya didinginkan melalui kondensor, dikirim lagi ke sini. Nah, dingin, muter gitu terus, ya. Jadi cara bekerjanya AC split itu seperti ini. Ya, sebenarnya hampir sama semua, ya. Cara bekerjanya, prinsip bekerjanya AC itu kan udara yang didinginkan. Jadi melalui gas itu tadi yang dilewatkan kisi-kisi itu tadi udaranya, kisi-kisinya diisi gas itu tadi dan ikut dingin dikeluarin. Nah, semuanya berputar seperti itu terus. Jadi ada pertanyaan biasanya di mahasiswa saya, ini berarti udara yang di dalam ruangan itu tetap? Iya, memang, ya. Nah, volume dan udara yang di dalam itu sebenarnya adalah tetap, ya, karena AC ini tidak mengurusi masuknya udara segar dari luar, ya, tidak ada hubungannya udara dari luar. Jadi dia hanya mendinginkan udara yang ada di dalam ruangan. Nah, makanya penting biasanya kita sekali waktu untuk membuka jendela pada ruang-ruang ber-AC. Ya, ruang ber-AC ini karena supaya untuk memasukkan udara segar dari luar, ya, yang fresh, yang O2-nya masih banyak. Nah, kalau tidak begitu biasanya setiap ruangan AC dipasang exhauster, ya, exhauster untuk mengeluarkan udara yang di dalam. Jadi udara yang dari luar akan masuk melalui eisel atau celah-celah yang ada di jendela maupun di pintu. Jadi seperti itu, jadi berputar. Jadi pasangannya sebenarnya exhauster gitu, ya. Kalau tidak dipasang exhauster berarti ya kita harus beberapa kali untuk mengganti udara segar tersebut dengan membuka jendela. Jadi di ruangan ber-AC masih butuh jendela, Pak? Iya. Jadi kalau memang tidak dipasang exhauster, ya sebaiknya dipasang jendela. Meskipun ada exhauster, sebaiknya kalau menurut saya tetap dipasang jendela, karena sekali waktu volume kebutuhan yang besar terhadap udara segar yang banyak O2-nya itu dibutuhkan untuk ruangan tersebut supaya kita tidak lemes, ya. Nah, kemudian setelah kita ketahui tadi cara bekerjanya, ya, AC itu, sebenarnya di lapangan kan banyak yang mempunyai istilah PK, ya. Kita malah sering menjuluki atau memberikan istilah AC itu kalau kita mau pasang berapa PK gitu, ya. PK. Padahal PK itu sebenarnya adalah dia satuan tenaga yang dikeluarkan oleh kondensor, ya. Karena kondensor itu kan seperti ada mesin
kondensasi di sana yang melakukan putaran dan ada pistonnya juga untuk menekan udara itu ya, untuk menekan udara di sana, dan kisi-kisinya juga, jadi kisi-kisi itu tidak hanya di evap tapi juga di kondensor, tapi fungsinya yang berbeda. Nah, ini kekuatan PK ini identik dengan horsepower sebenarnya ya, tenaga kuda. Jadi satuan tenaga kuda, dan tenaga kuda itu berarti kan daya ya, daya yang dikeluarkan kompresor AC. Jadi yang kita istilahkan PK itu sebenarnya kita menyebut daya kompresor AC-nya ya, daya kompresor AC, tapi bukan kemampuan pendinginan ya, bukan kemampuan beban pendinginan. Kalau beban pendinginan itu adalah BTU ya, BTU per hour ya, jadi disingkat BTU per H biasanya ya, BTU per hour, tingkatannya dari British Thermal Unit. Jadi memang ini satuan untuk satuan daya untuk pendinginan ya, bukan satuan daya kompresor ya. Jadi satuan ini memang dikembangkan oleh Inggris. Jadi satuannya BTU per hour, namanya British Thermal Unit. Nah, jadi setelah, kalau kita lihat di gambar di samping ini, kita bisa perhatikan di sana, ini umumnya saya ambil contoh yang umum, salah satu mereknya. Biasanya kalau Anda lihat di bagian kondensor outdoornya itu biasanya ada stikernya ya. Nah, stikernya ini itu di situ ditulis pendingin ruangan unit luar ya, unit luar berarti outdoor ya. Di outdoornya biasanya ada stikernya yang memberikan informasi tentang profil dari mesin ya, profil dari mesin. Jadi di sana ada tegangan, ada frekuensi, masukan maksimum, terus pendinginan, kapasitas, arus masukan daya, rasio efisiensi, dan mirip-mirip seperti itu ya, mirip-mirip seperti itu. Mungkin ada yang lengkap, ada yang enggak. Tapi biasanya umumnya ada yang disebutkan di sana bukan PK ya, bukan PK tapi BTU-nya ya, kapasitas pamannya. Itu kalau di situ dituliskan di situ 9.000 BTU per hour. Nah, itu beban pendinginannya yang di sana ya. Yang bisa dilakukan, yang bisa kemampuan dari AC ini adalah 9.000 BTU per hour. Nah, ini yang menunjukkan kemampuan untuk proses pendinginan di dalam ruangan ya. Di situ juga ada jenis gasnya R32, ada yang biasanya ada beberapa jenis gas yang umum dipakai ya. Jadi untuk kemampuan untuk AC-AC kecil mungkin juga berbeda dengan AC-AC yang lain. Berarti begini. Jadi kalau kita perhatikan bahwa itu kalau dari ini ya, dari gambar ini, dari foto ini, PK itu menunjukkan kapasitas pendinginan ya. Jadi daya pendinginan AC yang sebenarnya itu adalah yang di situ dituliskan BTU per hour. Jadi kalau Anda nanti ada AC di rumah, coba dilihat di outdoornya itu biasanya ada kapasitasnya ya, kapasitas pendinginannya. Kalau satuannya BTU per hour berarti itu satuan kapasitas pendinginan, daya pendinginannya ya. Nanti kita ketahui BTU per hour itu
Kalau hubungannya dengan PK gimana? Nah, nanti kita pelajari. Kita lanjutkan dulu setelah kita mengetahui tentang BTU per hour atau PK. Nah, ini sistem konversi sederhana dari PK ke BTU atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Nah, ini bisa kita pakai untuk melakukan proses perancangan sebenarnya ya. Ya, sekali lagi bahwa ini adalah cara singkat. Jadi ada beberapa proses yang memang diringkas supaya tidak terlalu panjang, tidak terlalu teoritik, tapi lebih mengacu pada penggunaan di lapangan. Nah, karena mungkin sangat penting untuk dilakukan dengan cara cepat ini. Jadi untuk mempermudah hubungan antara BTU dan PK, ini ada tabelnya ya, ada tabel yang bisa kita pakai sebagai acuan. Setengah PK itu atau horsepower itu setara dengan 5000 BTU per hour. Ya, kalau 3/4 PK. Jadi kalau Anda berhubungan dengan teknisi AC menyebutkan ya, teknisi AC yang umum ya, itu biasanya karena komunikasinya sudah terlanjur dengan menggunakan PK, biasanya ngomongnya pakai PK. 3/4 PK itu setara dengan 7000 BTU per hour. Kalau 1 PK setara dengan 9000 BTU per hour. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya tadi, ini kan tertera 9000 BTU per hour ya. 9000 BTU per hour berarti itu sama dengan kalau di sini 1 PK. Ya, setaranya 1 PK. Jadi sudah bisa diidentifikasi AC tersebut adalah 1 PK. Ya, jadi kalau bicara lebih mudah nanti 1 PK berarti 9000 BTU per hour yang disemburkan untuk ini. Jadi tiap jam, beban pendinginan tiap jam. Kalau satuannya per hour, per waktu, berarti kan flow ya, ada aliran ya, jadi 1 jam itu bisa mempunyai aliran jumlah volume 9000 BTU ya. Nah, kalau ruangannya kebutuhannya lebih dari 9000 BTU berarti ya ruangan itu panas nanti per jamnya. Kalau per jamnya ruangan tersebut beraktivitas menghasilkan kalor 9000 BTU lebih ya panas ruangan, tidak cukup, AC-nya harus digedein jadi 1,5 umpamanya ya. Jadi yang kapasitas 12.000 BTU per hour. Jadi seterusnya itu ya, 1,5, 2 PK dan terusnya sampai 3 PK ya. Nah, tentunya semakin besar BTU per hour-nya berarti semakin besar konsumsi energi yang harus karena di sana harus kondensor membutuhkan mesin pendorong yang cukup besar juga akhirnya ya. Kemudian satuan BTU per hour ini mengacu pada sistem pengukuran Inggris ya. Maka untuk perhitungan luas dengan pakai rumus digunakan ukuran bit. Ya karena yang dikenal di perhitungan biasanya perhitungan saintisnya di Inggris adalah pakai feet ya, kaki. Jadi nanti kita ketahui bahwa BTU itu yang berhubungan dengan rumus pasti berhubungan dengan luasan nanti ya. Nah, ini jadi satuan, kalau ada satuan BTU berarti kita ukuran panjang itu adalah feet ya, feetnya bukan meter ya, bukan meter. Jadi kalau dikonversi nanti 3 meter itu pamannya 10 kaki ya, 1 meter itu 3,28 kaki atau 3,3 sekian gitu ya. Nah, sekitar itu pendekatannya. Jadi ini penting diinformasikan dulu
saya informasikan supaya nanti ada pembahasan tentang rumus yang sederhana itu bisa paham. Jadi BTU, sistem skema AC sudah, kemudian satuan ini PK BTU sudah kita bahas. Kita coba kita buat perhitungan cepat ya. Ada dua teknik yang cepat ya. Semuanya adalah teknik cepat. Yang satu menggunakan penyederhanaan atau simplifikasi yang cukup besar. Jadi meskipun ini semua cara hitung ini adalah pendekatan ya, pendekatan. Jadi kalau Anda mau menghitung secara detail, secara valid, detail dengan rumus satu persatu ya, itu membutuhkan waktu lama, dan itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan konsultan ya. Konsultan mereka harus menghitung dengan pembebanan ya, pembebanan pendinginan itu satu persatu, jendela itu dihitung luasannya satu sampai detail, kemudian luasan dinding itu sampai detail, sampai perangkat-perangkatnya ya, arah hadapnya masing-masing berbeda, itu dihitung semua. Nah, kalau di sini mungkin ada simplifikasi atau penyederhanaan penghitungan supaya paling tidak menjadi patokan ketika kita merencanakan ya, karena perencanaan itu kalau dalam tahap preliminary design biasanya tahap awal membutuhkan patokan-patokan yang cepat ya, patokan-patokan instan. Atau untuk perhitungan yang hunian rumah tinggal atau tidak butuh kapasitas yang cukup detail ya, kebutuhan detail seperti laboratorium dan lain-lainnya, selain itu bisa kita gunakan ya, untuk rumah-rumah tinggal nih. Nah, cara menghitung kapasitas ini yang pertama yang umum sekali ya, umum sekali bisa dipakai menghitung kebutuhan beban AC dalam BTU ini ya, dengan menggunakan rumus penyederhanaan dalam 1 meter persegi yang dihitung secara global rata-rata. Jadi ini adalah cara yang paling singkat dan paling mudah. Ya, kenapa paling mudah? Karena kita hanya berpatokan pada kebutuhan pendinginan BTU per hour itu pada skala 1 meter persegi di ruangan. Sedangkan faktor-faktor yang lainnya kita abaikan dulu. Ya, kita abaikan. Ya, pasti ada selisih ya. Pasti ada selisih. Bagaimana itu? Ya enggak apa-apa kalau selisih ini kan diabaikan. Yang penting target pendinginan itu dicapai. Ya, memang tidak valid benar. Tapi target pendinginan bisa dicapai. Ya, jadi 1 meter persegi itu dianggap secara rata-rata membutuhkan 500 BTU per hour. Ya, 500 BTU per hour. Nah, jadi kalau kita sudah tahu luasannya, ya kita tidak menghitung ketinggian plafon ya, ketinggian plafon. Jadi kita anggap sama semua dengan plafon. Jadi yang dipakai di sini adalah untuk kebutuhan yang umum ya. Ya 3 sampai 3,5 ya. 3 sampai 3,5 meter itu ketinggian plafon itu bisa digunakan untuk dengan menggunakan cara ini ya, 500 per meter persegi. Jadi kalau ruangan kita itu ada 3 kali 4 berarti ada 12 meter persegi. 12 meter persegi berarti BTU yang dibutuhkan ya dikalikan 500 saja ya. Kalau 2 itu berarti 1000, berarti 12 meter persegi 6000 ya, 6000 BTU per hour
Nah, 6000 BTU per hour. Nanti saudara tinggal lihat ini 6000. Ya, 6000 yang bisa mendekati adalah 5000 yang setengah PK atau yang 3/4 PK 7000. Ya. Kalau lingkungan sekitarnya itu tidak terlalu panas benar, ya kita boleh gunakan setengah PK. Ya umumnya yang dipakai setengah PK. Ya, karena dianggap lebih hemat energi ya. Karena ini kan lebih kecil. 3/4 PK boleh saja dipakai ketika bebannya memang di lingkungan itu cukup panas sekali ya. Lingkungannya tidak jarang vegetasi dan lain-lainnya, kan beban panasnya yang mengalir ke dalam ruangan juga cukup besar. Ya, itu bisa menggunakan ini. Kalau mau aman ya diambil yang di atasnya ya 3/4 PK. Ya. Tapi biasanya orang milih yang irit yang hemat energi. Ini setengah PK ini. Jadi menghitungnya seperti itu. Jadi mudah sekali bukan? Ya, dengan menghitung luasan ruangan kita mendapatkan kuantitas kebutuhan BTU per hour dalam ruangan tersebut. Ya, dengan mengalihkan jumlah luas ruangan dengan BTU. Jadi setelah BTU-nya ketahuan, kita tinggal lihat dikonversikan ke daya AC tersebut ya. Kita bisa langsung mengkonversikan. Nah ini menurut saya kan sederhana sekali bukan? Anda bisa lakukan dengan cara yang singkat seperti ini. Kemudian ada cara yang kedua, itu yang lebih agak detail ya, meskipun tetap sederhana ya, tetap sederhana karena di sana ada abean-abean dalam hitungan ya, pengabean dalam perhitungan. Ini yang saya saya warna kuning di tulisan teksnya, ini adalah nilai-nilai yang diuniversalkan ya, di rata-rata ya, di rata-rata berdasarkan kondisi ya, kondisi kemudian dikasih nilai ya, dikasih nilai. Sedangkan yang putih-putih ini adalah satuan-satuan yang variabel yang harus Anda tentukan ya, yang di dalam kurung nih ya, maksudnya yang dalam kurung ini adalah variabel. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Satu, kita harus tahu panjang ya, panjang dari ruangan itu, kemudian lebarnya ruangan ya, kemudian tingginya ya, tingginya ruangan ini berapa. Nah, ini menyatakan tingginya ruangan. Kalau tadi yang perhitungan pertama kan hanya hanya luasan ruang nih kan, hanya panjang kali lebarnya ya. Kalau ini sudah ada ketinggian, jadi sudah ada ketinggian, sudah ada faktor ya, faktor I dan faktor E ini ya. Faktor I ini adalah nilai konstanta dari ruangan tersebut dalam kategori berinsulasi atau tidak berinsulasi ya. Yang berinsulasi itu akan dinilai 10, dan yang tidak berinsulasi itu akan dinilai 18. Ini konstantanya 18 ya. Sekali lagi ini adalah penyingkatan ya, dengan menggunakan konstanta. Konstanta ini dihasilkan dari rata-rata ya. Sedang ruang yang berinsulasi itu yang seperti apa ya? Insulasi itu berarti kan ada insulator ya, ada penghalang. Jadi biasa dikategorikan di sini adalah ruang yang di lantai bawah. Ya, kalau ada yang di lantai bawah itu berarti yang berhubungan dengan building coverage ya. Building coverage-nya. Building coverage itu berarti yang ada di tanah. Ya, di lantai bawah atau yang berhimpit dengan ruang lain. Ya, jadi ruangan tersebut
berhimpit dengan ruang lain. Jadi ruangan-ruangan dengan kategori seperti ini ada insulasi, dengan ada insulasinya di bagian samping dan di bawah. Bawah itu kenapa kok di lantai bawah berpengaruh? Karena dia menginjak lantai ya, tanah ya. Tanah itu sebenarnya kan heat sink ya, jadi pendingin ya. Tanah itu permukaan tanah itu adalah pendingin ya. Jadi kalau kita tidak heran kalau cuaca panas itu banyak yang kelesetan istilahnya kalau orang Jawa ya. Kelesetan itu untuk mendinginkan badan ya, tanpa alas dia tiduran di atas lantai ya, di atas lantai untuk mendinginkan badannya biasanya itu kalau dalam kondisi panas ya. Nah itu karena itu sebagai pendingin sebenarnya ya, menginsulasi, jadi mengurangi panas. Nah, kemudian dihimpit ruang lain berarti itu kan insulator. Jadi panas itu yang pada prinsipnya panas itu kan dari matahari ya, dari solar, dari direct solar itu yang menembus ke bangunan ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung berarti radiasi ya, kalau tidak langsung berarti melalui konduksi atau konveksi. Nah, kenapa disebut insulasi? Ya karena ada penghalang di ruang-ruang sampingnya itu ya, ada ruang-ruang sampingnya. Nah ini nilainya 10. Nah kalau yang di ruang tidak berinsulasi itu nilainya 18. Itu contohnya dikategorikan yang di lantai atas ya. Di lantai atas itu karena proses pemanasannya lebih tinggi daripada yang di bawah ya. Nah, karena dia yang terpapar ini ya, terpapar panas yang cukup banyak ya, meskipun berhimpit dengan ruang lain, tapi untuk ruang-ruang yang di lantai atas itu tetap paparan panasnya cukup tinggi karena dia yang dilewati paparan panas konduksi langsung dari atap dan dari ini ya, kecuali lantai atasnya itu memang terhalang ya, terhalang maksudnya pamannya 3 lantai atau 4 lantai, berarti lantai 2-nya akan terhalang, yang di tengah itu ya dihimpit berarti ya, berarti dihimpit, diinsulasi ya, diinsulasi. Kategorinya mungkin pendekatannya seperti itu untuk. Nah yang E ini ya, insulasi. Kalau E tadi E nya emisi, nilai 16 jika dinding terpanjang menghadap utara ya, dinding nilai 17 jika menghadap timur, nilai 18 jika menghadap selatan, dan nilai 20 untuk menghadap barat ya. Kalau kita lihat bahwa nilai utara itu paling kecil ya, timur Pak, kemudian nomor 2, nomor 3 selatan, kemudian barat paling besar. Kalau kita lihat posisi E dan I ini ada di atas ini ya, dibagi 60. Berarti karena perkalian dia pasti nilai kalau nilainya semakin besar ya, kebutuhan BTU-nya semakin besar ya. Jadi praktis kalau kita lihat di sini nilai di barat ya, kebutuhan BTU-nya pasti lebih besar ya, lebih besar. Kalau ini paling kecil di nilai selatan. Ini berlaku untuk dinding yang terpanjang yang menghadap sinar mataharinya ya, karena sumbernya adalah sinar matahari. Jadi seperti itu ruangannya ya. Ya kalau yang terpapar ini dindingnya, dinding yang terpanjang ya, dinding yang terpanjang. Nah jadi mekanismenya seperti itu. Jadi tinggal dikalikan semuanya, kemudian dibagi 60. 60 itu kan 60 menit maksudnya ya.
60 menit. Jadi nanti ketemu BTU ya, karena 1 hour ya, 1 hour itu 60 menit ya, 60 menit itu 1 jam ini maksudnya ya. Jadi kalau dibagi hour berarti kan tinggal BTU-nya ya, kebutuhan BTU-nya. Jadi dibagi 60. Nah, ini satuannya semua dalam feet ya. Semua dalam feet. Ya, semua dalam feet karena ini BTU ya. BTU berarti feet. Karena ini panjang, lebar, ini satuan panjang semua ya, satuan ukuran panjang semua, jadi BTU ya. Ini konstanta, ini tidak ada satuannya ya, hanya angka saja karena konstanta, dia sudah diringkes ini. Aslinya isinya konstanta ini juga panjang sekali ya, dihitung rumit gitu kalau mau rumit. Tapi ini karena menghitung sederhana ya, menghitung cara sederhana, maka dibuat konstanta yang di bagian insulasi dan emisi. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, hitung sederhananya. Ruang berukuran 3x4 tadi pemain 3x4. Kalau dengan teknik yang pertama, yang awal kan cukup singkat saja ya. Berarti 12 meter persegi dikalikan 500 BTU per hour ya, berarti dapatnya 6000. Nah kalau ini ruang berukuran 3x4 10 kaki atau kali 13 kaki ya, harus dikonversi dulu ya. Kalau di soalnya diketahui meter berarti harus dirubah jadi kaki. Jadi kalau menghitung BTU ingat kaki ya, ingat kaki. Kalau meter, sentimeter ataupun yang lainnya metrik, satuan metrik ya harus dirubah ya, harus dirubah dalam satuan British ya, satuan British harus kaki. Tinggi ruangan 3 meter ya, 3 meter, kemudian 10 kaki ya, 3 meter ya, tidak berinsulasi. Tidak berinsulasi kita anggap di lantai atas lah ya, tidak berinsulasi. Dinding panjang menghadap timur ya, dinding panjang menghadap timur. Ini keliru, mestinya harusnya timur ya. Ini timur nih harusnya. Ini harusnya timur, menghadap timur. Yang panjang ini menghadap timur. Nah ini dikasih keterangan, ini perubahan 3 meter ini menjadi kaki ya. Ini semua harus dirubah. Anda rubah, kemudian dihitung BTU-nya. BTU-nya apa ya? Rumusnya tadi W kali ini kali kaki 3 kali 4 kali 18. 18 itu adalah dinding panjang menghadap timur ya, kemudian kali 10 ya, kali 10 kaki itu berarti tinggi ruangan, dan 17 itu adalah yang 18 itu adalah nilai dari ini tadi, nilai dari ini 18 ya, tidak berinsulasi. Kemudian yang 17 ini menghadap timur ya, kalau menghadap utara kan 16. Nah, jadi panjang kali lebar kali nilai itu nilai tidak berinsulasi, konstanta tidak berinsulasi, konstantanya 18, kemudian 10 meter ini adalah ketinggian, 17 ini adalah konstanta untuk hadap timur, dibagi 60, jadi dapatnya 6.630 BTU, alias cukup dengan AC 3/4. Nah, setelah kita cek ya, 6.000 tadi kan setengah, kalau 5.000 setengah PK, 3/4 7 PK ya, 7 PK. Jadi ya kita ambil pendekatan yang atas ya, pendekatan yang atas berarti kita ambil yang 3/4 PK. Nah, jadi cukup
cukup mudah dan sederhana, bukan, untuk melakukan ada dua perhitungan tadi. Anda tinggal ambil yang mana. Kalau yang ambil yang sederhana tadi juga bisa dapatnya 6.000 3 kali 4 itu. Kalau yang dengan menggunakan parameter konstanta arah hadap dan insulasi, ya, arah hadap itu emisi yang diterima, pemanasan yang diterima dinding, kemudian insulasinya dihitung dengan konstanta, maka gunakan yang kedua ini yang barusan kita pakai, itu dapatnya 6.630, ya mungkin lebih detail ya, jadi mendekati 7.000. Jadi 3 kali 4, nanti faktor-faktor lainnya bisa dihitung. Jadi kalau saran saya bisa lebih mudah menggunakan yang agak detail ya, menggunakan ini. Tapi kalau menggunakan yang sederhana yang pertama tadi juga boleh, tidak apa-apa. Ambil saja yang toh hasilnya kalau kita pakai pendekatan di atasnya, ya itu pasti dapat sama ya. Ambil yang 3/4 PK, yang 7.000 ya, yang 7.000 BTU per hour itu sama. Jadi kalau pendekatannya ke atas sama yang antara yang 500 menggunakan teori hitung pertama dan kedua. Saya kira itu yang bisa kita bahas hari ini tentang menghitung singkat AC, perhitungan untuk pembebanan pendinginan AC secara singkat ya, bukan secara teoritik detail. Semoga ini bisa memberikan panduan paling tidak untuk memberikan informasi awal tentang kebutuhan AC itu ya, kebutuhan beban pendinginan, sehingga keseluruhan kalau kita merancang beban pendinginan keseluruhan dari ruangan, dari bangunan tersebut, kita bisa ancang-ancang terhadap kebutuhan energinya ya, kebutuhan energinya yang praktis di lapangan itu berapa. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa lagi ke episode berikutnya dengan tema